pagi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Tuhan Malau. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Katolik Santo Fransiskus Assisi Semarang, peserta PPG Bab 3 tahun 2025 dengan NIM 253091564. Saya mengajar di Sekolah Katolik Santo Leo II Jakarta Barat di kelas 2. Dalam kesempatan ini saya akan mengajarkan materi tentang kisah Esau dan Yakub. Mari Bapak Ibu kita saksikan secara bersama-sama. Salam cekbek. Salam semangat. Yes, yes, yes. Cerdas berprestasi, asal siswa sampai. Siswanya keren, gurunya pun oke. Bermutu unggul, tenaga mulia. Itulah fisik SD Santo Leo. Yes, yes, yes. Santo Leo tetap jaya. Pagi, selamat pagi, selamat pagi, 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 selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Semangat sekali. Bagaimana kabarnya hari ini? Sekarang Ibu mau absen dulu ya. Coba apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya. Oke, ternyata semuanya hadir. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti. Siapa yang masih ingat apa pelajaran kita yang sebelumnya? Bisa? Oke, siapa itu Abraham itu? Dia tinggal di mana? Oh, dia tinggal di Urkasim. Umurnya pada saat itu berapa tahun? 5 tahun. Kemudian apa yang diperintahkan Allah kepada Abraham? Pindah ke tanah terjadi. Kalau ada jalan mana ya apa? Pindah ke tanah terjadi. Pindah ke tanah terjadi. Apa nama tanah terjadi itu? Hah? Kanaan. Oke ya, berarti anak-anak sudah memahami materi dengan baik. Untuk itu, sekarang kita akan masuk kepada pelajaran yang selanjutnya. Baik, atau sebelum Ibu memperkenalkan pelajaran kita selanjutnya, Ibu mau tanya dulu ya. Siapa di antara anak-anak yang pernah mendapatkan hadiah yang sangat membuat kamu itu merasa senang, bangga? Apa itu tuh hadiahnya? Hadiah apa? Oh, meja belajar, makanan, handphone, mainan. Ini hadiahnya boleh pada saat ulang tahun ya. Kamu simpan sampai sekarang. Masih ada apa? Mobil-mobilan, mainan mobil-mobilan. Ya, sama foto pensil. Oh, casing iPad. Apa lagi nak? Mobil? Mobil apa? Mobil motor apa mainan? Beneran? Iya, wah, Cilala dia punya ada mobil sama motor hadiahnya. Oh, dari papi. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih. Ya kan? Kamu sayang nggak sama Ibu? Oke, sekarang Ibu datang sama kamu yang minta ya. Oh, Lala, boleh nggak itu motor sama mobil yang dikasih papa itu tukar sama Ibu? Nanti Ibu kasih tukarnya bubur ayam. Mau? Nggak mau? Oke, nggak mau dia ya. Oh, makanan tinggal dibeli. Oke, siapa lagi tadi? Tului, tadi apa hadiahnya? Apa tadi hadiahnya? Oh, meja belajar. Boleh nggak Ibu minta? Samantha, kita tuker dong. Sama kamu ini makan ada bubur. Sama aku dong meja belajarnya. Boleh?
Sarah dokter, dokter, Lara dokter, mau jadi dokter. Oke ya, oke. Yang laki-laki kan ya mau jadi dokter. Siapa yang mau jadi dokter? Oh ya, ya. Oke, dokter itu kan bermacam-macam. Ada dokter hewan, dokter gigi, dokter anak, dokter kandungan. Banyak-banyak. Cita-citanya mau jadi dokter. Oke, mungkin dia tidak jadi dokter, tapi dia cita-citanya mau jadi ini. Wow. Siapa yang orang ini? Siapa? Ada? Siapa yang mau jadi tentara? Siapa yang mau jadi tentara? Mau jadi pasukan khusus. Oke. Kalau begitu siapa yang mau jadi polisi? Wah, si Andi ya. Nanti beberapa puluh tahun lagi ini sudah jadi dokter, Andi sudah jadi polisi. Hormat gerak, ya. Si Cio juga hormat gerak, ya sudah jadi polisi ya. Oke. Yang lainnya nanti sudah jadi dokter, ya kan? Ketemu sudah menjadi dokter. Siapa yang bercita-cita menjadi guru? Wah, Indonesia yang mau jadi guru. Ya. Oh ya. Siapa yang bercita-cita menjadi suster? Ada? Ya, biarawati. Ya, yang mereka itu berdoa. Ini juga cita-cita yang mau. Jadi Romo? Ada? Laki-laki dong. Kalau Romo itu kan laki-laki. Oke, ini juga termasuk cita-cita ya. Nah, kalau begitu, yang lain yang tadi belum menjawab ini cita-citanya jadi apa? YouTuber. YouTuber. Kamu? Orang kantor. Wah, YouTuber. Viewer. Kata dia sudah. Jasmine. Sama tadi kok angkat tangan. Oke. YouTuber. Ya kan? Pelukis. Hah? Ya, YouTuber. Oh, pasukan khusus. Menjadi dokter. Nah, ini adalah cita-cita yang kamu miliki ya. Tadi tidak ada di sini, tapi ada di dalam diri kamu masing-masing. Mempunyai cita-cita. Oke, sekarang ini kan ada beberapa kelompok ya. Ya, jadi nanti jawabannya ditulis di sini. Satu aja jawabannya, nggak usah banyak-banyak. Setiap satu pertanyaan jawabannya satu. Oke, bisa? Ya berarti yang 1007 PKPC yang lainnya nggak ada PKPC. Yang lainnya memikirkan jawabannya apa, ya? Nih, jelas. Cepat ya, sama ya. Nih, ya. Oke. Dengarkan pertanyaannya. Oke. Yang pertama, siap? Apa syarat utama yang harus kita miliki dalam meraih cita-cita? Ditulis satu aja. Syarat utama yang harus kita lakukan atau miliki. Cepat. Ya, hanya satu. Oke. Yang kedua. Pertama. Yang kedua, apakah dengan bersekolah kita sudah pasti meraih cita-cita? Kalau tidak, kenapa? Kalau belum tentu, kenapa? Karena, tulis ya. Tidak, karena. Belum tentu, karena. Ayo, tulis. Jawab di situ. Ya. Apakah dengan bersekolah kita sudah pasti dapat meraih cita-cita? Satu aja.
percaya diri. Oke, kita kasih tepuk tangan. Syarat dulu. Mirna, apa syarat utama dalam meraih cita-cita? Belajar dan rajin. Apa lagi? Satu aja ya tadi ya. Kemudian, apakah dengan bersekolah sudah pasti meraih cita-cita? Oke, belum tentu karena belum bisa belajar dengan lagi. Oke, apa tantangan dalam meraih cita-cita? Nah, seperti sekarang ini saat belajar tidak fokus karena temannya berbicara atau berisik. Ya, oke itu tantangannya. Apa tidak fokus karena teman-teman berbicara pada saat belajar. Oke. Apa syarat utama dalam meraih cita-cita? Bersekolah. Terus apakah langsung dapat meraih cita-cita kalau sudah bersekolah? Karena oke. Apa tantangan yang harus kita hadapi dalam meraih cita-cita? Duduk. Salah tulis di sini. Oke, apa syarat utama dalam meraih cita-cita? Cita-cita belajar ya. Oke, katanya belajar suka dalam meraih cita-cita. Oke, mari kita lihat ya. Yuk kita kasih aplaus buat teman-teman kita. Dia kan nggak baca. Ya, syarat mari perhatikan ke sini sudah. Nah, syarat utama dalam meraih cita-cita adalah dengan cara bersekolah. Tadi betul? Oke. Kamu sudah bersekolah belum? Kelas berapa? Sudah kelas 2 ya. Oke, berarti syarat utamanya sudah dipenuhi belum? Sudah didapatkan belum? Oke. Syarat utamanya sekolah dulu. Kalau dia pintar maka sekolah gimana? Ya, nah lanjut dulu ya. Apakah semua orang yang bersekolah sudah pasti meraih cita-cita? Oh, tadi jawabannya belum kan? Karena apa tadi? Karena masih ada yang malas. Ada yang malas belajar. Iya, tidak rajin belajar. Apa tadi? Ada yang tidak mau ke sekolah, ya kan? Malas ke sekolah dia. Berarti belum tentu. Nah sekarang kita akan melihat tantangan, ya, tantangan yang teman-teman kamu rasakan di luar ini ya. Di daerah lah kita lihat ya. Apa tantangan yang mereka hadapi? Kamu alami tidak tantangan ini? Ya? Kamu rasakan nggak tantangan ini? Ya, yang pertama apa tantangannya ini? Kalau pergi ke sekolah, ya harus melewati jalannya susah. Ya, ada yang harus melewati jembatan, ada yang harus naik perahu, atau naik sampan kalau mau ke sekolah. Ada yang harus sampai apa ini? Becek kakinya, kalau ada pakai kakinya sampai becek-becek. Ada yang bersih semua ya. Oke.
baiknya. Oke. Nah, kalau kita yang di sini tantangan yang kita hadapi lebih pada tantangan dari dalam diri maupun dari luar diri. Apa itu tantangan yang kita hadapi? Yang pertama coba kita lihat apa itu? Kurangnya percaya diri. Apa itu kurang percaya diri? Contohnya apa? Merasa tidak mampu. Nah, misalnya ibu nih tanya ya, siapa yang bisa nyanyi di depan? Nggak mau. Siapa yang bisa pimpin doa? Sebenarnya dia bisa tapi nanti aku salah, nanti aku nggak tahu, nanti aku diketawain. Padahal sebenarnya dia bisa, ya kan? Tuh, kalau kamu selalu ikutin itu nanti lama-lama benar-benar tidak bisa tampil, benar-benar tidak bisa berdoa. Jangan dibiasakan. Karena ini adalah tantangan, ya. Dia merasa tidak mampu atau dia takut gagal. Nanti salah. Dia takut salah. Tidak boleh kalau pada saat belajar kita takut salah. Justru kita harus tahu salah. Kalau sudah tahu salah, baru kita perbaiki. Yang kedua apa tantangannya lagi? Malas dan kurang disiplin. Siapa di sini yang suka malas? Ya kan? Ngantuk-ngantuk di kelas. Ya kan? Pagi-pagi sudah tidak semangat, itu malas. Misalnya ibu kasih soal, kerjakan ini aja, kita kerjakan 1 sampai 10. Aduh banyak sekali ibu, 5 aja. Wah, itu malas namanya. Atau ibu suruh, mari kita baca satu-satu. Aduh panjang sekali ibu bacaannya. Diceritakan saja. Berarti itu malas. Iya kan? Nah, jadi ini tantangan harus dilawan, nggak boleh ya. Kalau malas harus dilawan rasa malasnya. Kemudian apa lagi nih? Kurang disiplin, yang sering terlambat sekolah itu juga. Itu kurang disiplin. Pada saat upacara tidak lengkap peralatannya, pakaiannya, seragamnya. Sering misalnya dia ke sekolah tidak membawa pensil, pulpen, buku tinggalan. Itu tidak disiplin berarti dia. Nanti lama-lama kalau ini selalu diikuti tidak dilawan, bagaimana? Ya kita menjadi orang yang tidak disiplin. Mudah menyerah. Apa contohnya mudah menyerah? Kesulitan misalnya, ya kamu belajar matematika susah. Nanti guru lesku aja yang mengerjakan. Atau misalnya Mandarin. Aku nggak suka Mandarin, setiap kali ada Mandarin dia merasa malas atau kurang semangat. Dia mudah putus asa. Atau misalnya tadinya dia dapat 100, kemudian dapat 85, dia langsung putus asa. Aduh, malah menjadi malas belajarnya, jadi apa? Ya kan harusnya kalau dia dapat nilai tinggi terus rendah lagi, harusnya seperti apa? Harus lebih semangat lagi. Oh, dia semangat. Nggak boleh nangis. Kalau nangis itu berarti dia apa itu? Menyerah. Kurang fokus. Nah ini ya, tantangannya juga kurang fokus. Apa contohnya kurang fokus? Ya kan? Terus apa lagi? Misalnya ibu tanya, tadi apa ibu ngomong apa tadi? Apa nih? Apa? Berarti dia tidak fokus. Jadi nanti kalau itu kamu biasakan, lama-lama kamu benar-benar tidak fokus. Ya, jadi untuk itu kita harus melawan semua tantangan dari dalam diri kita dalam meraih cita-cita. Seperti apa tadi yang harus kita lawan itu? Kurang percaya diri, malas dan tidak disiplin, mudah menyerah, kurang fokus. Jangan ada dalam diri kamu ya. Kalaupun ada
silakan boleh. Apa hubungannya dengan cita-cita ini? Ya, anak-anak, hak sulung itu menjadi cita-cita si Esau dan si Yakub. Sedangkan kita juga mempunyai cita-cita. Anak-anak harus tahu bahwa kita ini adalah sama-sama anak sulung dalam meraih cita-cita. Haknya sama. Nggak ada di sini si Timo lebih berhak jadi polisi daripada si Andy misalnya. Nggak ada. Sama-sama berhak akan cita-cita kita. Ya, sama-sama berhak. Tetapi apa tadi yang membuat cita-cita itu akhirnya jatuh ke tangan si Yakub? Apa tadi yang menyebabkan cita-cita jatuh ke tangan Yakub? Karena si Esau menganggap remeh hak kesulungan. Apa itu menganggap remeh? Anggap remeh, dia berarti tidak menghargai. Jadi kamu juga anak-anak, perhatikan sini, duduknya benar. Kamu juga anak-anak dalam meraih cita-cita, satu hal yang tidak boleh kamu lakukan, anak-anak lakukan adalah jangan menganggap remeh terhadap cita-cita kamu. Jangan kamu tukar cita-cita kamu itu untuk hal-hal yang tidak begitu berharga. Apa contohnya menganggap remeh? Nggak apa-apa lah sekali-sekali nggak masuk sekolah. Itu nggak remeh. Kamu tukar itu dengan tidak masuk sekolah. Tidak apa-apa lah. Yang penting tidak remedial. 60 nggak apa-apa. Itu menganggap remeh itu dengan cita-cita kamu. Tidak apa-apa lah. Terlambat ke sekolah. Ya. Jadi itu dia contohnya menganggap remeh terhadap cita-cita. Karena kalau kamu sering terlambat, ya kan? Terus tidak pernah berusaha untuk meningkatkan nilainya yang 70 aja, 80 aja, ya kan? Nanti dia bisa meraih cita-cita tidak? Kamu bisa kalah dari anak-anak yang itu mati-matian meraih cita-citanya. Sama seperti siapa, dia berusaha keras. Banyak anak-anak di luar sana yang berusaha meraih cita-cita. Sampai mereka pakai apa? Sampai mereka harus pakai sampai mereka pakai perahu juga jadi. Sampai harus berlumpur-lumpur kakinya. Sampai harus membahayakan nyawanya sebenarnya melewati jembatan tapi dengan cita-cita. Nanti jangan salah, jangan kaget. Ya, hak kesulungan bisa jatuh kepada siapa? Cita-citanya itu nanti bisa jatuh kepada orang-orang yang sudah berusaha. Sedangkan kita yang di sini yang mudah menyerah, menganggap remeh cita-cita. Bisa nggak kita nanti kalah nggak kita sama mereka? Untuk apa? Kita harus melawan. Bukan melawan mereka, melawan apa? Harus melawan tantangan dalam meraih cita-cita. Begitu ya anak-anak ya. Oke. Nah, yuk kita baca kesimpulan bersama-sama ya. Ayo. Yang pertama, Esau tidak memiliki masa depan, sedangkan Yakub lebih memikirkan masa depan. Kedua, berpikir masa depan berarti mempunyai cita-cita. Ketiga, mencapai cita-cita dapat dilakukan dengan yaitu berdoa dan belajar dengan rajin, berbakti dan berdoa dan mohon berkat dari Tuhan. Ya, jadi tidak hanya berdoa, tapi berusaha kerja keras. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Apakah ada pertanyaan? Sudah jelas ya. Oke, kalau begitu orang pandai buat rumahnya di atas batu karang yang kokoh, di atas batu karang yang kokoh. Lalu hujan turun dapat dikendalikan, hujan turun dapat dikendalikan, hujan turun dapat dikendalikan. Rumahnya tetap kokoh. Orang bodoh membuat rumahnya di atas pasir dan alasnya, di atas pasir
Dicobanya saja. Ini kumpulkan. Ya sini, taruh sini. Kumpulkan dulu ya. Yang itu udah. Kumpulkan. Kalau sudah silakan dikumpulkan. Kamu Oke, yuk.